Ribut dong ibunya. Tahu tahu. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa ini adalah di jalan menuju Puncak dan saat berlangsungnya proses one way menuju Jakarta. Diketahui ibu tersebut bernama Ibu Wati. Beliau bersikukuh tidak mau meminggirkan mobilnya dan menghalangi mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Otomatis hal tersebut membuat geram semua warga sekitar dan tentunya keluarga pasien yang khawatir akan keadaan pasien. Dari kejadian tersebut mungkin bagi orang yang tidak tahu kenapa sih Ibu Wati melakukan hal tersebut akan sangat kesal karena kok dia tidak memikirkan nyawa pasien yang berada di mobil ambulans. Atau mungkin dia juga tidak memikirkan keluarga pasien yang khawatir dengan pasien yang sedang kritis saat itu. Setelah melalui berbagai percekcokan dan adu mulut, akhirnya ambulans pun dapat melaju dan selamat sampai tujuan. Namun tidak sampai situ karena berita ini pun viral di media sosial dan membuat geram warganet. Warganet pun berkomentar banyak hal, mulai dari kawal sampai baju Shopee. Kemudian ada yang ikut merasa sedih dan berkata dia nggak ngerasain di posisi keluarga yang ada di ambulan antara hidup dan mati. Hal ini mungkin memang menimbulkan berbagai empati dan simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Menurut keterangan Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Indah Ardia Novianto mengatakan cekcok ini terjadi diduga karena motif antara benturan atau senggolan yang dilakukan oleh supir ambulans dan si ibu pun tidak terima. Dalam kejadian itu memang terlihat si ibu berteriak, gak mau, mana KTP-nya, seperti itu. Meminta KTP dari pihak keluarga ataupun sopir ambulan untuk menyerahkan KTP-nya agar dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu dia juga geram karena melihat anaknya yang ketakutan dan anaknya itu pun memiliki kondisi yang kurang normal atau bisa dibilang memiliki sakit mudah kejang seperti itu, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi si ibu. Akhirnya diambil tindakanlah pada tanggal 11 November tahun 2022 di hari Jumat untuk melakukan mediasi. Alhamdulillah dari mediasi tersebut sampailah kepada titik terangnya. Kedua belah pihak saling memaafkan dan saling mengerti situasi satu sama lain pada hari itu. Mungkin dari pihak ambulans juga memiliki alasan yang kuat kenapa dia sampai menyenggol Bu Wati dan kenapa juga Bu Wati marah-marah seperti itu. Akhirnya keduanya saling memaafkan. Nilai yang terkandung dalam kasus ini mulai dari segi nilai agama dapat kita ambil bahwa nilai agama itu adalah nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sebagai manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhannya, seharusnya kita dapat lebih memperdulikan keselamatan orang lain dan memikirkan bahwa menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama.
Kemudian dari segi sosial, bahwasanya manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, saling membutuhkan, saling membantu, dan saling tolong-menolong. Sikap atau perilaku yang dengan sengaja menghalangi sebuah ambulan untuk lewat adalah hal yang sangat tercela dan tidak terpuji, dan sangat tidak mencerminkan manusia sebagai makhluk sosial. Apa bedanya manusia dengan hewan yang tidak memiliki akal? Untuk itu, sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur dan tahu mana yang baik dan benar, hendaklah kita agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan mentaati peraturan yang ada, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Memperdulikan bahkan menolong sesama itu bukanlah sebuah dosa. Justru itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur dan berwawasan luas, berpendidikan tinggi. Tentunya kita mengetahui peraturan yang ada di pemerintahan. Dalam kasus yang dialami oleh Bu Wati, apapun alasannya tentu perbuatannya tidak dapat dibenarkan karena dapat merugikan pasien. Bagaimana jika pasien kehilangan nyawa saat itu juga? Siapa yang bisa disalahkan? Hal ini juga bertentangan dengan nilai budaya yang tumbuh kembang di masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki nilai sopan santun dan ramah tamah yang sangat tinggi. Lalu, kenapa Bu Wati seperti itu? Apakah tidak ada jalan keluar lain? Sebenarnya ada, tapi dia lebih memilihkan egonya ketimbang dengan memikirkan cara yang lebih baik, yaitu dengan musyawarah atau mufakat. Mungkin dia bisa meminggirkan dulu mobilnya dan bicara baik-baik setelah mobil pasien tiba di rumah sakit. Namun di sisi lain juga kita dapat melihat bahwa budaya Indonesia yang saling tolong-menolong itu ternyata belum punah, yaitu dengan adanya bantuan dari masyarakat untuk mempersilahkan ambulans agar lewat dan membujuk Ibu Wati agar dapat meredakan emosinya. Dari sekian banyak nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, ternyata dapat kita lihat juga dari nilai ekonomi, yang justru bila kita lihat lagi menurut keterangan Ibu Wati, mengapa dia sampai emosi seperti itu, yaitu karena mobilnya tersenggol dan menimbulkan kerugian yang harus dia bayar di kemudian hari saat memperbaiki mobilnya tersebut. Dia meminta pertanggungjawaban dari sopir pasien. Namun yang salah di sini mungkin caranya dia meminta pertanggungjawaban dan tergesa-gesa. Harusnya dia bisa lebih sabar dan mengutamakan kepentingan pasien terlebih dahulu, lalu kemudian membicarakan mengenai kerugian yang dialaminya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai ekonomi dalam peristiwa ini sangat mempengaruhi akan terjadinya konflik tersebut. Karena jika mobil ambulans tidak menyenggol mobil Ibu Wati, apakah konflik tersebut akan terjadi? Tentunya tidak, karena Ibu Wati tidak mengalami kerugian apapun. Ada banyak konflik serupa yang seperti dialami oleh Bu Wati tentunya, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Hal ini seharusnya dapat disadari masyarakat dengan lebih baik agar memperhatikan peraturan-peraturan yang telah berlaku di pemerintahan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Norma hukum adalah aturan yang diperuntukkan untuk ketertiban masyarakat yang dibuat oleh suatu pemerintahan di suatu negara. Sanksi-sanksi bagi pelanggar norma hukum itu pun sangat beragam, mulai dari pemidanaan, denda, maupun sanksi sosial. Aturan mengenai kendaraan prioritas sudah tertulis di pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal ini, pengguna jalan yang memiliki hak utama yang harus didulukan sesuai urutan, yaitu kendaraan pemadam kebakaran, ambulans yang mengangkut orang sakit, kemudian kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, keempat kendaraan pemimpin lembaga negara Indonesia, yang kelima kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kemudian iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas.
Lalu, apa sih sanksi bagi pelanggar yang melanggar ketentuan kendaraan prioritas tersebut? Sanksi yang didapat oleh orang yang melanggar adalah sanksi kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak sebesar Rp250.000 yang isinya terdapat pada pasal 287 ayat 4 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Adanya hukum di Indonesia adalah sebagai upaya dari penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini adanya undang-undang dan hukum agar pemerintah dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya hukum di sini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan juga keadilan yang tadi saya sebutkan. Dalam perspektif interaksi sosial, kasus ini menimbulkan berbagai banyak perhatian dari publik, mulai dari kalangan termuda hingga kalangan yang tertua, mulai dari artis sampai dengan kalangan pemerintahan pun ikut serta memperhatikan kasus ini. Interaksi sosial itu sendiri adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok. Lalu, jika dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Bu Wati, adalah peristiwa yang melibatkan antara individu dengan kelompok, yaitu perseteruan Bu Wati dengan keluarga pasien serta masyarakat. Dalam hal ini, syarat-syarat interaksi sosial terpenuhi, yaitu adanya kontak sosial, kemudian adanya komunikasi antara Bu Wati dengan keluarga pasien ataupun masyarakat, meskipun komunikasi yang dihasilkan adalah komunikasi yang kurang baik. Kasus yang dialami oleh Bu Wati terjadi karena adanya faktor simpati dan empati dari masyarakat yang emosi karena melihat sikapnya yang bersikap seenaknya dan tidak pantas untuk ditiru karena menghalangi ambulans yang sedang bertugas, sehingga menimbulkan ketidakteraturan sosial karena komunikasi yang dihasilkan tidak baik. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial antara lain bentuk interaksi sosial asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Bentuk interaksi yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Bu Wati adalah bentuk interaksi disosiatif. Bentuk interaksi ini ada 3 jenis, yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan konflik. Yang dialami oleh Bu Wati adalah bentuk interaksi disosiatif berjenis konflik atau pertentangan. Proses ini dikarenakan oleh individu atau kelompok yang mencapai tujuannya dengan paksaan atau kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Bu Wati. Untuk mencapai apa yang diinginkannya, dia melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dengan berteriak-teriak kepada aparatur pemerintahan serta keluarga pasien tanpa melihat dirinya salah atau benar. Lalu bentuk interaksi sosial lainnya adalah akomodatif. Akomodatif ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai, seperti konflik yang dialami oleh Bu Wati tadi. Bentuk akomodatif yang diterapkan dalam kasus Ibu Wati adalah bentuk mediasi. Mediasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memanggil semua belah pihak, termasuk Ibu Wati, sopir ambulans, kenek, dan keluarga pasien untuk berdamai, yaitu dengan mengumpulkan kedua belah pihak dan memberikan alasan masing-masing kenapa melakukan hal seperti itu. Dan akhirnya kedua belah pihak pun memaklumi dan berdamai dan berminta maaf secara baik-baik. Kemudian Bu Wati pun mengembalikan KTP yang tadinya dia rampas dari keluarga pasien untuk sebagai jaminan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah kita sebagai makhluk sosial yang berakal dan berbudi pekerti luhur serta berwawasan luas hendaknya lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan mentaati peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kembali lagi pada kodrat manusia yang tentunya tidak dapat hidup satu sama lain tanpa bantuan orang lain. Semoga dengan adanya video ini kita dapat sadar bahwa pentingnya saling tolong-menolong dan menerapkan nilai-nilai serta norma kehidupan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan
keamanan lingkungan dan ketertiban lingkungan yang baik, tentram, dan damai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.